Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Gupita dengan NIM G00242118 dari kelompok B10 dengan Aslab Makeren. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi topik kedua yaitu anatomi dari core. Baik, kita mulai. Baik, yang pertama kita akan bahas dari struktur eksternanya dulu. Nah, itu ada gambar-gambarnya. Kalau dari struktur eksterna itu nampak ada yang biru besar itu ada vena cava superior. Selanjutnya untuk yang atas itu ada arcus aorta. Kemudian di situ ada truncus pulmonalis, ada auricula sinistra itu yang di bagian samping yang bentuknya seperti telinga. Kemudian ada ramus interventricularis anterior arteri coronaria sinistra. Kemudian sebelahnya itu ada vena cardiaca yang magna. Kemudian di bawahnya lagi itu sulcus interventricularis anterior. Nah, untuk bagian jantungnya itu yang samping itu ventriculus sinister. Kemudian di situ ada margo obtusus. Nah, untuk di ujung itu yang namanya apex. Kemudian di sampingnya lagi ada margo inferior. Kemudian untuk itu yang di bawah itu ada vena cava inferior, di atasnya itu nanti ada vena cardiaca parva. Kemudian untuk bagian yang kanan itu, jantung bagian kanan itu namanya ventriculus dexter. Kemudian ada atrium dextrum itu yang seperti telinga. Kemudian ada arteri coronaria dextra. Kemudian ada aorta descendens. Nah, untuk struktur dexter itu setiap core itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fascias yaitu fascia sternocostalis yang anterior, fascia diafragmatica, dan fascia pulmonalis. Kemudian basisnya itu mengarah ke bawah kanan, sedangkan apexnya itu akan ke panggul sebelah kiri. Kemudian basis cordis terdiri atas atrium dextrum itu menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kemudian apex cordis akan mengarah ke arah ventricular yang sinistra. Kemudian untuk fascia sternocostalis itu terutama itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Kemudian untuk fascia diafragmatica itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum yang diafragmatica. Kemudian untuk fascia pulmonalis itu terutama dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fascia medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo yang dexter. Selanjutnya adalah skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Kemudian fasciculus artery vena atau bundle of His-nya itu melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara myocardium atrium dan myocardium ventricle. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi lebih rincinya lagi itu yang pertama itu tempat melekatnya myocardium atau sebagai kerangka dari core. Kemudian itu juga sebagai tempat pelekat cuspis atau katup jantung. Kemudian sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, untuk bagian-bagiannya itu ada 3. Yang pertama ada annulus fibrosum, ada trigonum fibrosum, kemudian ada pars membranacea, septum intraventriculare, kemudian ada intraarteriale dan atrioventriculare. Nah, tadi kan di skeleton cordis itu ada annulus fibrosum sama trigonum fibrosum. Nah, yang annulus fibrosum itu sendiri itu adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium anterioventriculare orificium atau aorta dan orificium truncus pulmonalis. Nah, itu seperti yang digambar itu. Nanti untuk yang sebelah kiri itu ada annulus anterioventricularis yang dexter berada di sekitar valva tricuspid. Kemudian ada namanya annulus anterioventricularis sinister itu ada di sekitar valva mitralis. Itu yang sekitar valva mitralis itu adalah annulus anterioventricularis yang sinister. Kemudian ada juga annulus valva aorta atau cincin aorta, itu tempatnya ada di sekitar valva aorta. Kemudian ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner, itu ada di sekitar valva pulmonalis.
Kemudian untuk yang trigonum fibrosum itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Jadi itu yang di sela-sela itu namanya trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum itu ada yang dexter sama yang sinister. Kalau yang dexter itu ada di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventriculare yang dextra. Kemudian untuk trigonum fibrosum yang sinister itu ada di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventriculare yang sinistra. Selanjutnya kita masuk ke struktur interna dari core. Oke, yang pertama akan kita bahas ada atrium dexter. Nah, atrium dexter itu terdiri antara satu ruang utama yang halus, itu namanya sinus vena cavae atau sinus venarum cavarum. Dan juga satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari musculi pectinati. Nah, pada bagian superior itu nanti ada yang disebut auricula dextra, itu yang bentuknya seperti telinga itu. Kemudian kedua ruang itu dipisahkan oleh crista terminalis yang di bagian dalam. Kalau bagian luar itu yang misahin adalah sulcus terminalis. Nah, kemudian itu di situ juga ada namanya septum interartiale, itu gunanya untuk memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Saat fetus pada saat ini ada sebuah lubang namanya itu foramen oval. Kemudian pada orang dewasa itu akan obliterasi menjadi fossa ovalis. Kemudian di situ ada limbus fossa ovalis atau bagian pinggiran dari fossa ovalis. Kemudian untuk muara-muara pembuluh darahnya, yang pertama itu ada vena cava superior, itu melalui ostium vena cava superior. Kemudian ada vena cava inferior, itu melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula vena cava inferior atau valvula eustachii. Kemudian ada sinus coronarius, itu melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii. Kemudian ada vena cordis minimae, itu melalui foramina venarum minimarum. Kemudian ada ventriculus yang dexter. Nah, ventriculus dexter ini terdiri dari satu ruang kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, itu ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculi papillares. Nah, itu tuh melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Kemudian ada kemudian untuk bagian puncaknya itu dihubungkan melalui chorda tendinea ke cuspis valva tricuspidalis. Kemudian di sini ada trabecula septomarginalis, itu terdapat bundle His. Kemudian di sini itu menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anteriornya. Kemudian ada juga rigi-rigi biasa yang menonjol kepada permukaan dalam. Ada atrium sinister. Nah, atrium sinister itu terdiri dari sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra. Di situ juga ada ostium arteri vena sinistrum, itu fungsinya buat menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian di situ ada fossa ovalis dan valvular foraminalis oval. Nah, atrium sinister itu dimuarai oleh yang pertama ada 2 buah vena pulmonalis yang dextra, kemudian ada 1 buah vena pulmonalis yang sinistra superior, kemudian ada 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian bagian yang terakhir ada ventriculus yang sinister. Nah, ini tuh adalah pembentuk dari apex cordis. Kemudian di sini itu miokardnya itu lebih tebal dibandingkan dari vestibulum aorta. Kemudian di sini juga ada ostium aorta yang fungsinya menghubungkan dengan aorta. Nah, untuk bagian ventriculusnya sinister yang mendekati aorta itu nanti disebutnya vestibulum aorta. Kemudian miokardium yang ventrikel kiri itu lebih tebal dibandingkan yang kanan karena fungsinya untuk memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Selanjutnya di sini ada katup jantung. Katup jantung itu ada 4. Nah, yang pertama itu dibagi jadi yang pertama itu ada 2 katup anterioventricularis atau katup di antara antrium dan ventrikel. Nah, di sini ada namanya valva tricuspidalis atau atrioventricularis yang dexter, itu yang di bagian kanan itu, yang digambar di bagian kanan, yang di bawah itu yang ada seperti bentuknya ada 3 garis tuh. Nah, kemudian ada valva mitralis atau atrioventricularis sinister, itu yang di bagian kiri itu.
Selanjutnya ada dua katup semi-ulnaris atau katup antara ventrikel dan arteri besar. Yang pertama ada valva pulmonalis, itu ada di antara ventrikel dexter dengan truncus pulmonalis. Nah, itu letaknya yang paling atas itu. Nah, itu namanya valva pulmonalis. Kemudian ada valva aorticus, itu ada di antara ventrikel sinister dengan aorta. Itu yang di bawahnya itu ya. Selanjutnya ada cardiac cycle. Nah, cardiac cycle itu nanti menjelaskan tentang peredaran darah melalui jantung. Nah, untuk jantung kanan itu adalah pompa untuk sirkuit paru. Kemudian untuk jantung kiri itu adalah pompa untuk sirkuit sistematik. Sirkus jantung itu terdiri dari diastol dan juga sistolik. Kemudian untuk aliran arah jantungnya itu dari darah seluruh tubuh yang mengandung CO2 itu masuk atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian masuk ke valva tricuspidalis yang terbuka. Kemudian ke ventrikular yang dextra, dilanjutkan ke valva pulmonalis yang terbuka. Kemudian akan masuk ke pulmo melalui truncus pulmonalis. Kemudian darah yang mengandung O2 itu akan masuk kembali ke atrium sinistra melalui vena pulmonares yang dextra et sinistra. Kemudian akan lanjut ke valva mitralis terbuka, kemudian ke ventrikel sinistra. Kemudian valva aortanya terbuka akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, untuk yang terakhir ada vaskularisasi. Untuk vaskularisasinya itu dimulai dari aorta ascendens. Nanti aorta ascendens akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan arteri koronaria yang sinistra. Kemudian arteri koronaria dextra itu akan bercabang jadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posterior atau PDA. Kalau yang arteri korona sinistra itu nanti akan bercabang jadi ramus interventricularis anterior atau LAD dan ramus circumflexus. Nah, kalau yang LAD nanti akan cabang lagi jadi rami lateralis. Kalau yang ramus circumflexus itu akan jadi ramus marginalis sinistra. Baik, sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih.